Semoga kalian selalu sehat ya. Bertemu lagi nih dengan Miss Reni di kebaktian kali ini. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga tetap sehat, terus tetap semangat dalam mengikuti kebaktian maupun pembelajaran dari sekolah ya. Oke, kali ini sebelum kita memulai kebaktian, yuk kita bersaat teduh sejenak ya. Nah, tadi kita sudah bersaat teduh sejenak. Sekarang kita mau bernyanyi. Yuk, berdiri semua. Kita bernyanyi dengan memakai gerakan ya. Semangat, semangat. Lagunya pasti kalian suka. Judulnya Hello, hello, halo, halo, ola, ola. Apa kabarmu? Ya, yuk kita bernyanyi bersama. Ayo kita berdiri. Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Lagi ya, yang semangat. Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Capek ya tadi kita sudah bernyanyi bergerak bersama. Wah, seger ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya,
Kita berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk hari yang baru ini Tuhan. Kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami, buka mata kami, dan ajarkan kami dapat duduk diam, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Miss Reni, dan biarkanlah firman-Mu itu dapat bertumbuh dalam hati kami, dan menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sudah ya? Kita sudah berdoa, yuk sekarang siapkan dulu Alkitabnya. Sudah siap? Siapkan alat tulisnya. Sudah? Oke, kita mulai ya. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah memberi dengan rela hati. Bahan Alkitabnya diambil dari Markus 6. Markus pasal 6. Ayatnya dimulai dari ayat 35 sampai 44. Miss Reni ulangi ya. Markus pasal 6 ayat yang ke-35 sampai 44. Miss, mau nanya Miss, apa sih yang dimaksud dengan memberi dengan rela hati? Artinya memberi dengan rela hati itu kamu memberikan dengan ketulusan hati, tanpa ada embel apa-apa di belakang. Contohnya, Miss Reni punya permen nih satu. Oke, Miss Reni kasih. Tapi nanti Miss Reni minta ditraktir jajan di kantin. Wow, no. Bukan seperti itu. Artinya, kita harus memberikan tanpa ada sesuatu di belakang. Tahu? Akibat dari kita memberi dengan rela hati, itu akan mendatangkan sukacita yang sangat besar. Kita simak ya. Ada teman Miss Reni loh yang mau cerita. Kita panggil Mr. Bretto namanya. Ya, yuk dengarkan ya. Halo, selamat pagi anak-anak SDKTHI. Bertemu dengan Mr. Bretto. Kali ini Mr. Bretto ingin menceritakan tentang seseorang yang memberikan sesuatu dengan rela hati. Apa sih artinya memberi dengan rela hati? Betul loh kata Miss Reni tadi. Memberi dengan rela hati itu artinya memberi dengan ketulusan hati, tidak meminta imbalan apapun. Yuk, dengarkan ya, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Anak-anak, waktu dulu ada seorang anak yang memberikan sesuatu dengan rela hati. Waktu itu, dia sedang mengikuti rombongan orang banyak yang mengikuti seseorang. Tahu nggak, orang yang diikuti itu pintar sekali, yang namanya mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dia mengajar dengan jelas, dengan gamblang. Wah, pokoknya penuh dengan kuasa menceritakan tentang kerajaan Allah. Sampai lupa waktu orang-orang yang mendengarkannya. Sampai di sini, apakah kalian bisa menebak siapa orang yang pintar mengajarkan tentang kerajaan Allah? Betul, itu adalah Tuhan Yesus. Wah, benar ya, kalau Tuhan Yesus yang mengajarkan tentang kerajaan Allah, keren banget. Sampai orang-orang yang mengikuti dia lupa waktu. Dan ini benar loh, waktunya itu sampai hampir malam. Kebayang dong, dari siang sampai hampir malam mereka mendengarkan firman Tuhan sampai lupa makan. Nah, murid-muridnya pun berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, suruhlah orang ini pergi agar mereka membeli makan. Lalu, apa kata Tuhan Yesus? Kata Tuhan Yesus, kamu yang harus memberi makan.
Lalu murid-muridnya pun berkata kepada Tuhan Yesus, haruskah kami mengeluarkan 200 dinar untuk memberi mereka makan? Nah, kata Tuhan Yesus langsung berkata, apa yang ada pada kamu sekarang? Lalu ada seorang anak nih yang memberikan bekalnya. Bekalnya itu dia membawa 5 roti dan 2 ikan. Dia rela hati memberikan kepada Tuhan Yesus. Dia bilang begini, Tuhan, aku mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Silakan dipakai. Siapa tahu ini bisa mengenyangkan orang-orang ini. Nah, lalu begitu Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan dari anak tersebut, dia berkata kepada murid-muridnya, suruh orang-orang itu duduk dan beristirahat. Kita akan makan. Bagaimana Tuhan? Tenang saja. Kita sudah mempunyai 5 roti dan 2 ikan yang sudah diberikan oleh anak ini dengan rela hati. Tunggu, ya. Lalu Tuhan Yesus pun berdoa dan memberkati 5 roti dan 2 ikan itu. Dan kamu tahu anak-anak apa yang terjadi? Semuanya dapat makan dari 5 roti dan 2 ikan itu setelah diberkati oleh Tuhan Yesus. Wow! Bahkan masih ada sisanya. Setelah mereka makan kenyang itu banyak sisanya loh. Tahu gak sisanya berapa? Betul, sisanya 12 bakul. Wow! Dari 5 roti dan 2 ikan jadi 12 bakul. Kebayangkan. Keren banget. Nah, itulah anak ini memberikan dengan rela hati. Dia memberikan kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan, mungkin bekalku ini bisa mencukupi mereka. Karena anak ini punya iman. Karena Tuhan Yesus pasti bisa melakukan sesuatu yang mustahil dan akan membawa berkat bagi orang lain. Anak-anak tahu berapa orang yang makan kenyang dari 5 roti dan 2 ikan itu? Coba tebak. Ya, ada 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan loh. Belum termasuk anak-anak loh. Wow, keren ya. Aduh, senang sekali itu. Makanya dari cerita ini kita bisa lihat nih, kalau kita memberikan dengan rela hati, pasti akan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Dan orang lain pun akan terbantu. Itulah gunanya kita memberikan dengan rela hati. Tidak bersungut-sungut, tidak ada imbalan apapun. Dan kamu pun akan merasakan sukacita yang sangat besar. Wah, oke, sampai sini dulu ya cerita Mr. Bretto. Kita kembali kepada Miss Rainy. Dah, bye-bye. See you. Nah, tadi seru kan ceritanya Mr. Bretto? Betul. Anak-anak bisa mendapatkan loh inti dari cerita itu. Yaitu, memberi dengan rela hati akan mendatangkan sukacita bagi orang lain. Akan mendatangkan berkat bagi orang lain. Tahu kan cerita 5 roti dan 2 ikan itu? Itu sampai bisa memberi makan 5.000 orang. Laki-laki, belum termasuk perempuan loh. Belum termasuk anak-anak loh. Wow. Bahkan ada sisanya pun 12 bakul. Wah, kebayangkan. Pemberian dari seorang anak yang bekalnya tuh 5 roti dan 2 ikan yang harus dimakan olehnya sendiri, dia berikan sama Tuhan Yesus. Tuhan, aku punya ini. Mungkin ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketulusan hati anak ini yang memberikan dengan rela hati menjadi berkat bagi orang lain. Wah, keren ya. Nah, kita bisa mencontoh dari tindakan anak ini. Gak usah yang susah-susah. Gampang. Misalkan kamu lihat nih, mama kamu lagi sibuk nih di dapur. Lagi masak. Adiknya rewel. Kamu bilang sama mama, Mah, aku temenin adik ya. Aku ajak main dulu deh, biar adik gak gangguin mama. Atau kalau kamu gak punya adik, kamu lagi lihat mama lagi sibuk, tapi
ruang tamu kotor. Mah, aku bantuin sapu ruang tamu ya, Mah. Udah kotor, nanti kan malu dilihat orang lain. Nah, bisa seperti itu. Kamu menawarkan diri kamu. Dan tahu apa hadiah buat kamu? Mama kamu tersenyum senang. Wah, anaknya mama udah pinter, bantuin mama. Wah, keren banget. Nah, itu memberikan bantuan dengan rela hati kamu. Akhirnya mama pun tersenyum. Kamu juga senang. Bahkan mungkin tahu-tahu mamahmu diam-diam bikinin kue buat kamu. Wah, kamu pun mendapat sukacita loh. Wah, keren ya. Nah, seperti itu. Mendatangkan sukacita bagi orang lain itu sangat penting. Dan itu adalah manfaat dari kamu memberi dengan rela hati. Ya, kamu contoh itu. Dari sikap anak yang memberikan dengan rela hati bekalnya kepada Tuhan. Akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Oke? Sampai sini dulu ya cerita Miss Rainy. Kita ketemu lagi nanti. Yuk kita akhiri cerita pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini dalam doa ya. Yuk kembali kita lipat tangannya. Tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu tentang cerita 5 roti dan 2 ikan. Kamu dapat memberikan makan kepada 5.000 orang. Dari pemberian yang dilakukan oleh seorang anak dengan rela hati, bisa mendatangkan kebaikan, sukacita bagi orang lain. Tuhan, biarkan kami mencontoh sikap dari anak ini ya Tuhan, sehingga kami juga mendatangkan sukacita bagi sekeliling kami. Bagi mama dan papa kami, bagi kakak atau adik kami, atau bagi siapapun yang ada di samping kanan kiri kami, ataupun di mana tempat kami berada. Terima kasih Tuhan, kami menutup kebaktian kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dadah, jangan lupa ya, tetap jalankan prokes kalian. Cuci tangan sebelum ngapa-ngapain atau ingin melakukan apapun. Terus pakai masker. Terus minum vitamin. Jaga jarak. Ya, jaga jarak. Jangan kumpul-kumpul. Jangan pergi-pergi kalau nggak perlu. Oke? Tuhan akan selalu memberkati kalian. Dadah!